Kalau yang dirasakan oleh Alobank sendiri seperti apa Pak akseptansi masyarakat terhadap platform digital banking? Ya saya rasa adopsi dari ya ekonomi digital kan memang akselerasinya cepat ya, apalagi didukung bukan didukung, maksudnya dipercepat dengan adanya pandemi. Dan masyarakat sekarang makin memilih untuk melakukan transaksi itu tanpa kontak ya, jadi menggunakan ya touchless ya dengan e-wallet, QRIS dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian adopsi dari digital memang luar biasa meningkat dan transformasi digital juga saya rasa juga didorong oleh regulator termasuk Bank Indonesia dalam hal ini. Kita sangat apresiasi bagaimana dengan sangat agresif begitu mendukung sistem bayaran digital ya melalui inovasinya, ada QRIS, ada BI Fast, ada open banking yang saya rasa ini bisa mendorong sinergi, transformasi dan inovasi dari sistem perbankan digital seperti itu. Baik, bicara BI Fast ini kalau kita lihat transaksinya juga peningkatannya sudah cukup luar biasa begitu kalau melihat data dari Bank Indonesia. Kalau di Alobank sendiri selama 4 bulan ini sudah tergabung dengan BI Fast, seperti apa evaluasinya? Oh ya, BI Fast ini memang salah satu message ataupun objektifnya dari BI Fast dari regulator kan bagaimana transaksi pembayaran itu bisa lebih cepat dan murah gitu ya. Dan bagi Alobank memang fitur BI Fast ini menjadi fitur unggulannya Alobank karena kami menerapkan tarifnya tuh Rp0 untuk bisa bertransaksi atau berkirim uang dari bank ke bank, antar bank kita menerapkan tarif Rp0 dengan diharapkan ini bisa menjadi fitur unggulan yang bisa membuat ya akuisisi nasabah juga makin meningkat dan memang pertumbuhannya luar biasa ya. Mungkin kami salah satu pengguna paling aktif mungkin di BI Fast. Baik, tapi kan biasanya bank ini kan juga mengharapkan ada biaya begitu dari transaksi untuk transaksi antar bank ini. Bagaimana cara Alobank akhirnya bisa mengakali ini sampai bisa jadi Rp0 Pak? Oh ya, ini kan sebenarnya dalam rangka sebetulnya bagaimana kami sebagai pemain baru ya untuk bisa hadir dan kemudian diapresiasi. Jadi paling nggak dari visi kami untuk memberikan experience a simple life ya, memberikan kemudahan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ini kami antara menawarkan dengan sistem pembayaran BI Fast ini sebagai daya tarik untuk mereka bergabung menjadi nasabah Alobank dan kemudian bisa merasakan pengalaman dari layanan Alobank dan diharapkan kemudian bisa engage dan nantinya pada suatu saat begitu kita bisa menciptakan tentu dalam hal penciptaan profit begitu ya kita akan padukan dengan berbagai bisnis model begitu ya, termasuk utamanya nanti kalau bank itu kan dari lending ya, dari sisi pinjaman pay later dan juga instant cash, kira-kira begitu. Baik, sejauh ini seperti apa Pak tren pengguna aplikasi Alobank sendiri? Ya tren penggunanya ya alhamdulillah ya sejak kami luncur Mei, ini sudah 4 bulan ya. Nah, sekarang penggunanya Alobank sampai dengan September itu sudah lebih dari 3 juta ya dalam waktu 4 bulan. Kemudian juga dari si transaksi ya alhamdulillah dari bulan ke bulan terus meningkat, berarti memang layanan ini juga diapresiasi meskipun banyak hal yang harus kami lakukan ya. Paling nggak dari transaksinya gitu man-on-man tumbuh di atas 100% baik dari sisi volume maupun dari jumlah transaksinya. Baik, kalau Alobank menganalisa transaksi yang dilakukan oleh pengguna, ini paling besar untuk apa Pak? Ya antaranya untuk payment ya, untuk QRIS misalnya dari pembayaran, karena QRIS kan sudah jadi standar sistem bayaran nasional ya, dan Alobank sudah diterima di semua sistem bayaran berbasis QRIS dan itu hal yang juga kami ukur ya seberapa adopsi dan peningkatan dari penggunaannya di berbagai layanan-layanan yang berbasis QRIS. Baik, untuk sektornya sendiri apakah sudah ada yang spesifik begitu misalkan sektor F&B atau sektor belanja di e-commerce? Ya, jadi Alobank ini kan memang salah satu cirinya adalah kami tumbuh dari ekosistem kolaborasi dengan ekosistem jaringan bisnisnya dimulai dari City Corps ya. Dengan demikian kami melakukan co-creation, inovasi dengan jaringan business unit yang ada di dalam ekosistem. Untuk apa gitu, untuk supaya kita bisa akuisisi, lebih engage dan juga diharapkan bisa meng-create monetisasi dari transaksi-transaksi yang dilakukan di business unit. Apakah tadi misal di jaringan retail Trans Corporation misalnya di Transmart begitu, yes, dengan menggunakan Alobank tentu mereka bisa
belanja, ada diskon begitu ya, ada poin yang bisa dipertukarkan dengan barang-barang di Transmart, kemudian di F&B, di fashion dan lain sebagainya. Itu hal yang kami lakukan co-creation gitu dengan business unit, sehingga nanti nasabah kami sebetulnya adalah customer dari para business unit. Itu yang diharapkan bisa meningkatkan utilitasi dan transaksi dari bisnis maupun dari Alobank. Baik, kita kembali lagi ke edukasi. Tadi kita sudah bahas sekilas, tapi ini sebenarnya menarik Pak. Kalau melihat sebenarnya tren dari masyarakat itu untuk berubah ke digital ini kan butuh waktu begitu. Dan bagaimana meyakinkan masyarakat kalau kita tidak perlu ATM mesin lagi sekarang, begitu kita bisa melakukan transaksi via digital dan aman. Ya, memang kalau bank digital itu kan dia menyalurkan layanannya via apps ya, tidak lagi menggunakan kantor cabang maupun ATM. Tapi kan sebetulnya yang penting tujuannya apa sih gitu. Misalnya tujuannya adalah untuk mengisi ulang, tujuannya untuk membayar atau menarik uang cash. Nah oleh karena itu Alobank ini mengadop pendekatan yang namanya phygital, memadukan antara physical dan digital. Jadi kalau Pak Citi bilangnya offline plus online. Nah ini jaringan-jaringan offline dan online ini kira-kira menjadi simpul, offline-nya menjadi simpul dari jaringan Alobank untuk nanti dia menarik uang ataupun men-top up dari aplikasinya yang nanti dikaitkan dengan utilisasi dia. Misalnya pada saat dia ke Transmart, dia perlu belanja bayar pakai Alobank, maka dia isi ulangnya di kasirnya Transmart atau di kasirnya Trans FMB atau di Metro begitu, sehingga bisa dekat dengan kebutuhan sehari-harinya itu. Dan demikian menggeser dari tadi ATM untuk ngambil uang ya bisa dilakukan di kasir-kasir jaringan fisikalnya partner-partner dari Alobank. Kira-kira seperti itu. Baik. Apa kendala terbesar selama ini dalam proses untuk bisa mengedukasi para customer itu, Pak? Ya saya rasa edukasinya memang kan begini ya, kalau untuk di daerah kota-kota besar sebetulnya lebih mudah. Nah yang tentu akan berbeda dengan di daerah-daerah di kota-kota tier 2, tier 3 begitu. Memang dari sisi mungkin tipe-tipe handphonenya juga macam-macam ya, ada yang jadul juga gitu. Nah ini yang mungkin membiasakan karena masih banyak juga yang di daerah kota tier 2, tier 3 itu masih cash, masih budayanya cash ya. Nah ini yang saya rasa dibantu oleh jaringan fisikal kami tadi, apakah di Transmart begitu, nanti juga dengan Indomaret begitu. Ini yang akan mengedukasi supaya nanti mereka kemudian bisa mengadopsi layanan digital dan menggunakannya untuk kemudahan atau kebutuhan dia sehari-hari dalam hal berbelanja dengan ekosistem